siapa sebenarnya diri kita, kemudian musuh di dalam diri kita, bagaimana cara menaklukkannya, serta dengan mengenali diri kita dengan baik. Semakin rinci pengetahuan kita tentang diri kita, semakin bagus. Maka nanti kita akan mengenali pencipta diri kita, Allah Ta'ala. Maka mudahlah kita nanti untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kenal kita kepada Allah, semakin takut kita jauh darinya. Ya. Semakin kita kenal dengan Allah, sifat, asma, al-ajatnya, maka semakin tidak mau kita bergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu ayat dikatakan, "Waman a'rada an dzikri waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Kemudian di dalam Al-Isra 72 ini, "Waman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila." Siapa yang di dunia ini buta, maka nanti di akhirat dia lebih buta lagi. Siapa yang di dunia ini buta, di akhirat dia lebih buta lagi, lebih tidak mengerti lagi dia. Kenapa? Karena kebutaan itu dimulainya dari dunia, sehingga nanti ketika di akhirat dia bingung, gak ngerti siapa Tuhannya, mau kemana dia. Dan ini termasuk kehidupan yang sangat membahayakan, kehidupan seperti itu. Secara garis besar umum, diri kita ini terdiri jasmani rohani. Jasmani ini aslinya dokter. Mereka yang tahu saraf-saraf semua komponen-komponen jasmani karena mereka belajar itu. Dan kita akan membahas sisi rohaninya, karena yang dijelaskan yang utama sisi rohaninya dijelaskan dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, jasmani ini dia berasal dari saipati tanah. Allah menyebut min sulalatin min tin. Maka sifat jasmani kita ini sifat bumi, aradi. Sedangkan rohani kita sifatnya sifat langit, karena dia diciptakan Allah. Ya, wa nafakhtu fihi ruhi. Dihembuskan Allah ke dalam jasmani. Kalau kita rinci Bapak Ibu, jemaah yang dirahmati Allah, di dalam diri kita ini menurut Al-Quran hadis, itulah yang ada di tabel itu, yang tak kelihatan semua, yang rohani, tak bisa dilihat mata. Yang pertama, yang paling suka mengganggu kita, sifatnya merah, membuat kita sering marah, bersifat syaitaniyah. Itulah yang kita kenal, disebut Allah dan Rasulnya dengan sebutan setan atau jin qarin. Ya. Banyak dalilnya. Ada 3 ayat, 2 ayat, 1 hadis sahih. Contohnya ini, qala qarinuhu rabbana ma aghaitahu walakin kana fi dhalalin ba'id. Nanti di akhirat jin qarin itu berbicara, ngomong ke Allah, ya, ya Tuhan kami, aku gak menyesatkan mereka, tapi mereka lah yang sesat. Karena manusia itu menuduh yang menyesatkan manusia adalah jin. Kita ini kan sering menuduh setan, ya, sikit-sikit setan kita salahkan, dikit-dikit setan. Bahkan kadang-kadang kalau kita marah sama orang, kita sebut, setannya kalau kita belum pulang, gitu kan. Padahal nanti di akhirat terjadi dialog, debat antara manusia dengan setan. Kalau dialog bebasnya kira-kira gini, ya Allah, ini yang kurang ajar ini, godain gua dulu buat jahat di dunia.
Lalu setan jawab, enak aja lu, gua kan cuma ngajak doang, lu kenapa mau? Lu salah lu sendiri katanya. Karena setan itu tidak bisa memaksa, dia hanya bisik saja. Ya. Makanya kalau kita mau berkelahi, marah sama orang, dikomporin, bisiknya di dalam. Lagi di jalan raya kan, ada orang dikit gitu, mulai komporin, gasan aja katanya. Kita pun jalan aja, klakson, gitu kan, marah. Itu setan yang suka bisik-bisik. Sebenarnya kalau kita mau memperhatikan secara serius, dengar, hati kita itu punya telinga, dia bisa dengar suara setan itu di dalam. Perintah itu bisa dengar ya. Ya, dia bisa mendengar dengan hati, melihat dengan hati. Gitu. Setan qarin. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wa kullu bihi qarinahu minal jinn." Setiap orang di antara kalian diutus untuknya seorang jin qarin yang mendampingi dirinya. Ya, setiap kita punya jin qarin. Maka ketika Aisyah emosi, ditegur Nabi, Aisyah, apa kamu dipanas-panasi sama jin qarinmu? Kaget Aisyah. Ya Rasul, apakah semua orang punya jin qarin? Iya. Engkau juga? Iya. Tapi aku dibantu Allah, sehingga dia tidak menyuruh kecuali yang baik-baik saja. Dia Islam. Ya, nah, bagaimana mengalahkan jin qarin ini, jin setan qarin ini? Emang setan qarin ini di dalam Al-Quran kan disebut, di dalam hadis kan disebut. Jadi memang permintaan iblis, ya Tuhanku, manusia Adam inilah yang telah engkau muliakan atasku. Kalau engkau memperhatikannya, aku tidak akan kuat menghadapinya. Maka Allah katakan, tidak akan dilahirkan seorang anak manusia kecuali dilahirkan pula seorang anak dari bangsamu. Maka ketika anak bayi lahir, langsung lahir jin setan qarin menyertainya, dipegang itu anak langsung. Jadi yang membuat bayi itu menangis, kata Nabi SAW, karena dia disentuh jin qarin. Ya, itu membuat dia nangis. Secara spiritualnya begitu kata Nabi dalam Sahih. Kecuali Nabi Isa. Nabi Isa lahir nggak nangis, nggak ada qarinnya, dikecualikan Nabi. Ya. Kemudian iblis berkata lagi, ya Tuhanku, tambah lagi untukmu. Kata Allah, kamu bisa berjalan di tubuh mereka. Maka setan itu, qarin itu bisa mengalir di darahnya, seperti mengalir darah. Dan kamu dapat berjalan-jalan di tubuh mereka seperti mengalir darah. Dan kamu dapat membuat hati mereka sebagai rumah di dinding hati kita ini. Dia datang di dinding hati kita. Nah, itu makanya kalau kita dipancing emosi, gampang emosi, itu salah satunya karena itu setan itu, ya, yang memanas-manasi dari dalam. Maka dalam hadis lain kan dikatakan Nabi, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya setan mengalir di diri manusia seperti mengalirnya darah. Maka kalau kita marah, muka merah, hilang akal, kesetanan. Nah, bagaimana cara mengalahkannya, mencegahnya? Allah Ta'ala mengatakan, ya, setan ini cara mengalahkannya ini. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billah. Kalau kamu diganggu setan dengan nazghun, satu gangguan, mohonlah perlindungan Allah. Jadi mengalahkan setan itu ternyata gampang. Cuma dengan modal ingat Allah, mohon perlindungan Allah, langsung dia terpental. Panas hati kita, mau bertengkar sama istri, sadar kita, bilang ke hati kita,
A'udzubillahi min dasim. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari setan dasim yang manas-manas hati. Lembur dia. Panas hati kita berkurang gitu. Coba aja nanti. Itu terasa itu. Ya. Nah, jadi ngalahkan setan itu cuma dengan zikir. Maka kata Allah dalam ayat lain Az-Zukhruf 36, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin." Siapa yang lupa berzikir mengingat Allah yang Rahman, kami ikatkan baginya seorang setan. Setan itulah menjadi qarinnya. Nah, kalau sering lupa, ya pasti dekat dengan setan. Maka ciri-ciri orang yang dikuasai setan adalah mereka selalu lupa kepada Allah. Istahwadha alaihim syaitan fa'ansahum zikrullah. Setan telah menguasai diri mereka, maka mereka lupa berzikir kepada Allah. Jadi ciri orang yang dikuasai setan gak ingat Allah. Ya. Makanya kita ini kan paling susah sholat khusyuk. Kenapa? Belum bisa memiliki setan. Asal visi dia ngelayang tidak. Nah, ada caranya, ada teknisnya, ya, teknis gampangnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ya, ada namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini lebih berat godaannya dari setan, daya tariknya. Kalau hawa nafsu dia narik, kadang bisa seperti memaksa, ya. Apalagi hawa nafsu seksual, daya paksanya kuat. Sehingga setan bilang, kalau tidak ada hawa nafsu, niscaya aku tidak akan bisa menguasai manusia. Karena setan menguasai kita lewat hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu keinginannya banyak selain Allah. Nah, itu yang buat kuncinya. Hawa nafsu ini Bapak Ibu kalau mau melihat hawa nafsu gampang. Coba lihat binatang, ayam, kambing, anjing, coba lihat burung. Ayam itu dia tak peduli mau makanannya dapat dari comberan, dapat dari tetangga sebelah, mau makanan itu dari orang miskin yang gak makan, dimakannya ayam itu. Dia tak peduli. Nah, itulah hewan itu. Hewan itu hawa nafsunya ada, akalnya nggak ada. Kalau dia nanti suka dengan istrinya, ya udah dapat orang mau dikerjain dia tak peduli dia. Itu orang sebab. Jadi kalau orang dikendalikan hawa nafsunya, lebih hina dirinya dari binatang tadi. Maka kata Al-Ghazali, orang yang mempertuhankan hawa nafsunya itu setara dengan penyembah berhala. Apa bedanya? Apakah kalian tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Lalu apa bedanya dengan orang penyembah berhala? Ya, bahkan bisa lebih ngeri kan orang yang mentuhankan hawa nafsunya. Kalau berhala dia tak banyak keinginannya, hawa nafsu. Dia ingin mencuri, dia ingin mewah, dia ingin ini, tidak peduli dia halal. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu yang paling berat dihadapi laki-laki pemuda lajang, hawa nafsu ke perempuan. Hawa nafsu yang paling berat untuk orang tua adalah hawa nafsu kepada jabatan, kata Al-Ghazali. Maka Nabi menyebut salah satu muhlikat, ada 3 muhlikat yang menghancurkan, yang membinasakan manusia. Apa itu? Salah satunya hawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Nah, inilah musuh kita, 2 ini. Perang terus dalam diri kita ini. Kemudian
Bagaimana cara melemahkan hawa nafsu? Cara melemahkannya, mengalahkannya dengan puasa, menahan diri, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi dia nggak boleh dikasih berlebihan, secukupnya saja, sekedarnya udah. Ya. Nah, yang ketiga unsur manusia itu yang ada dalam diri kita yang gaib, ada tadi setan jin qarin, ada hawa nafsu. Yang ketiga nafs, diri kita. Nafs. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya kami ilhamkan, alhamaha, kami ilhamkan, kami bisikkan ke dalam jiwa itu fujur, jalan buat jahat. Siapa yang membisikkan jalan buat jahat? Setan, hawa nafsu, hawa. Setan hawa dikerai oleh setan. Maka kita harus tahan. Wa amma man maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang takut kepada Tuhannya, wa nahan nafs, dan menahan jiwanya, ditahan dari apa? 'Anil hawa, dari ajakan hawa nafsu. Jadi yang jahat itu hawa. Ya, nafsu ini pun bisa jadi jahat kalau tunduk kepada hawa nafsu dia. Nah, jadi ilham itu ada yang fujur, jalan untuk durhaka dari setan dan hawa nafsu, wa taqwaha, dan ada jalan takwa dari bisikan ruh kita yang mencintai Allah dan bisikan malaikat. Jadi secara umum 2 lawan 2 Pak, perang dalam diri kita itu tiap hari kita rasakan. Kalau kita mau perhatikannya serius, ya, tiap hari kita diciptakan. Jiwa itu apa? Jiwa itu adalah dia sejenis ruh, dialah yang menghubungkan antara ruh kita dengan jasmani kita. Jadi setelah ruh dimasukkan ke dalam jasmani, maka dia diberikan pakaian yang namanya jiwa. Jiwa itu dilekatkan Allah di dalamnya keinginan. Ya, segala keinginan dia bersifat, jiwa itu sifatnya senang dipuji, ada sifat setan-setannya senang dipuji, sombong, ujub. Ya. Ada sifat hewannya mau makan aja, minum tidur aja, ngoceh. Nah, ini sifat karakter hewan. Ya. Sifat manusianya lapar, sedih, patah hati. Sifat setannya ya suka marah, senang dipuji, ujub. Maka nanti kalau dia berkolaborasi jiwa kita dengan hawa nafsu, ya, maka jiwa itu akan menjadi sombong. Dan Nabi mengatakan 3 yang menghancurkan, tadi salah satunya hawa muktaba, hawa nafsu yang mengikuti. Yang kedua, yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsi, ujubnya seseorang terhadap dirinya. Siapa dulu bapaknya? Lu kalau gak kerja sama gua gak makan lu, mati lu sama bini lu. Itu kan ada tokek-tokek gitu ya. Kalau orang-orang gak beragama kan ngomongnya kayak gitu. Jadi kan, nah itulah jiwa itu tadi, dikotori hawa nafsu dia sama setan. Makanya jiwa itu nanti paling tersiksa dia, dan dia mengalami mati. Yang mengalami mati itu jiwa Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh jiwa dha'iqah. Apa arti dha'iqah? Merasa, dari kata zau. Fazuqu adzabal khuldi, rasakan azab neraka kekal. Dha'iqatul maut, setiap jiwa itu merasakan mati. Apa itu mati? Terputusnya hubungan jiwa dengan jasmani, maka ruh pun terputuslah hubungannya dengan jasmani. Tanda orang yang masih hidup, masih ada jiwanya, adalah dia bernapas, nafs, bernapas. Maka salah satu zikir jiwa itu zikir tahan nafas. Coba tahan nafas 1-2 menit sambil ingat Allah.
makin khusyuk. Lebih khusyuk daripada tidak tahan nafas. Maka ada zikir nafas namanya. Bersihkan jiwa. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan anfus jiwa-jiwa manusia ketika dia mati dalam tidurnya, dan orang yang tidak mati dalam tidurnya fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Ditahan Allah jiwanya itu, tidak dikembalikan ketika dia sudah datang waktu wafatnya, meninggalnya. Uyursilul ukhra, yang belum ajal dikembalikan. Nah, jadi kalau kita tidur kayak gini kan, jiwa kita keluar. Kemana dia keluarnya? Hah? Kembali ke ruang kosong ini, hilang. Ya, itu digenggam Allah dia. Mana Allah itu yang menggenggam jiwa itu? Allah itu zat yang meliputi langit dan bumi, yang tak berbentuk, tak berupa, tak berwarna. Di balik ruang kosong ini ada energi yang sangat dahsyat. Energi itu dikendalikan zat Allah. Kata fisika kuantum, ini ruang kosong ini ada energi yang sangat kuat, dan yang mengendalikannya Allah, zatnya, karena dia meliputi muhitun bikulli syai', dia meliputi segala-galanya. Ya. Maka ketika tidur, kembali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya wa nafakhtu fihi min ruhi, asalnya ditiupkan Allah, kembali kepada Allah. Ya. Kepada Allah kemana dia? Kembali ruang kosong ini. Ruang kosong ini banyak isinya, Pak. Kalau dinyatakan Allah isi ruang kosong ini padat isi bumi ini. Ada jin, ada malaikat, ada ruh. Jadi kalau kita jalan nabrak jin, nabrak ruh, nabrak malaikat. Ya. Inna lillahi malaikatu yatufuna fil ardh. Allah punya malaikat yang berkeliling tawaf di bumi. Yang tamizuna ahla dzikr, malaikat itu mencari majelis zikir. Fa idza wajadu qauman, ketika dia melihat satu kaum berzikir, belajar agama, mengingat Allah, qa'adu ma'ahum, malaikat pun duduk beserta mereka. Bapak bisa lihat malaikat duduk bersamanya? Bisa lihat? Itu hadis Sahih Muslim. Dan sebagian lagi menaungi kita dengan sayapnya sampai ke langit dunia, Baitul Izzah. Jadi kalau ditampakkan Allah itu, Pak, ya nabrak kita. Iya kan? Nabrak malaikat, nabrak jin, nabrak ruh. Itu banyak di balik ruang kosong ini semua. Karena alam ini berlapis-lapis. Ya. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jiwa. Jiwa ini apabila dia dikuasai hawa nafsu, ngikut setan, kotorlah dia, maka jadilah jiwanya namanya jiwa amal tabisu.